buka di dalam Titus pasal yang ke-2 ayat 11 sampai 14. Satu kehormatan bersama-sama dengan kita pagi hari ini ada Bapak dan Dim, Bapak Otto dengan Ibu dengan anak-anak. Welcome. Selamat datang di GBI CKF. Berikan aplaus, berikan tepuk tangan. Mari kita baca firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Titus pasal 2 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Saudara, dari ayat 11 sampai ayat 14 dari Titus pasal 2 ini, maka saudara perhatikan begini, ada makna dari kematian Tuhan Yesus bagi kita. Makna kematian seseorang jika ia mati bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena kesalahan Anda dan saya. Saya percaya bahwa tidak semua orang mau menyerahkan nyawa bagi orang lain kalau dia tidak mencintai orang itu. Kok nggak ada yang amin? Saudara tahu bahwa pada waktu Yesus menyerahkan nyawa bagi saudara, Anda dan saya masih hidup dalam dosa. 4.000 tahun ketika kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, maka panggung keselamatan dipersiapkan mulai dari kelahiran Yesus sampai pada kematiannya. Hari ini kita rayakan Jumat Agung, bahwa panggung ini dipersiapkan sorga selama 4.000 tahun. Itu berarti nggak main-main. Tuhan kirim para nabinya, Tuhan kirim orang-orang yang dia urapi, Tuhan pakai orang-orang yang dia cintai untuk membawa besar ini bagi saudara dan saya. Tahu kepada saudara bahwa salah satu berita besar dari sorga, yaitu karena Allah Yesus Kristus mengasihi Anda dan saya. Dan dia mengasihi kita bukan pada waktu kita sudah benar, dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Itu berarti bahwa kasihnya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Tadi saya katakan bahwa belum tentu bagi orang yang kita tidak cintai kita mau berani mati, tapi bagi orang yang kita cintai kita berani mati. Amin. Kalau ada yang mengancam anak-anakmu, saya percaya bahwa Papa akan berdiri di barisan paling depan. Setuju? Hanya Papa yang miring ke bawah 5 jari, yang lari tinggalkan anaknya. Setuju? Ada Papa yang berdiri di depan dan berkata, biarkan saya, hadapi saya. Saya bayangkan Bapak di sorga lakukan seperti itu. Pada waktu Anda dan saya didakwa oleh setan, Anda dan saya ada di dalam jalur kematian, maka Bapak di sorga mengirimkan anaknya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan dia memberikan anaknya di sini sangat jelas. Alasannya karena dia mengasihi. Saudara, kasih itu terbagi dalam beberapa bagian. Ada kasih yang namanya storge. Storge itu adalah kasih kalau kamu nggak kasih saya juga nggak mau kasih kan. Ada kasih yang namanya eros, kasih karena nafsu. Ada yang kasih yang phileo. Kemudian kita dapat kata Philadelphia. Phileo itu adalah kasih persaudaraan. Adik dan kakak, saudara, teman dengan teman, kasih persaudaraan. Kita berteman sekalipun bukan dari satu rahim, tapi kita berteman sudah lama dan seperti saudara, itu phileo. Tapi ada satu kasih yang Tuhan jelaskan kepada saudara, yaitu kasih agape. Dari kata agapau, yaitu kasih yang dari hati Allah sendiri yang dicurahkan kepada saudara.
Jadi di dalam kita ini seluruh kasih yang ada di sorga sudah nggak ada satu tetes pun lagi di sorga. Semua sudah dicurahkan ke dalam hati Anda dan saya. Wow, katakan wow. Jadi nggak ada alasan untuk kita bisa mengasihi orang lain, nggak ada alasan untuk kita mengampuni orang lain. Kenapa? Pada waktu kita percaya Yesus, dan pada waktu Anda beriman kepada Yesus, pada waktu Anda ikut Yesus, maka Anda udah punya kasih yang Yesus berikan kepada Anda. Nah, kasih agape inilah sehingga dia memberikan nyawa kepada kita. Itulah yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ia mati bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi karena dosa dan kesalahan kita. Hari ini kalau kita ada seperti doa saya tadi, kita diberkati. Saya bisa pakai jas, saya bisa pakai dasi, saya bisa naik mobil, saya bisa punya rumah. Anda mungkin juga punya rumah, Anda mungkin punya pekerjaan yang baik, Anda punya posisi, Anda punya status yang baik. Saya beritahu kepada saudara, semua karena kasih karunia, semua karena pemberian Tuhan. Sebab kalau dia tidak mati bagi kita, sia-sialah hidup kita. Kita ada di jalur kematian, kita ada di jalur maut. Mari kita lihat beberapa hal, 3 makna dari kematian Tuhan Yesus. Dari Titus pasal 2 yang tadi kita baca ayat 11 sampai ayat 14, maka kita lihat ada 3 makna dari kematian Kristus. Dan saya harap harusnya hari kematian dan nanti Paskah harusnya dirayakan lebih ramai daripada kita rayakan Natal. Amin. Sekali lagi saya ulangi bahwa ini titik poinnya, ini center poinnya di sini. Bahwa ini menjadi titik balik di mana hari ini Anda dan saya ditukarkan, dibeli lunas, diganti dengan darah Yesus. Jadi harga saudara dan saya adalah harga darah Yesus. Jadi jangan jual murahan saudara, karena Anda dan saya berharga seharga darah Yesus. Katakan amin. Dia mau matikan di saudara dan saya, berarti Anda berharga. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 3 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku memberikan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Aku mau menukarkan Ethiopia dengan engkau. Bapak saudara, diamond terbesar di dunia itu ada di benua Afrika, terutama di daerah Ethiopia dan Sheba. Ingat bagaimana 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, ratu dari negeri Sheba, itu ratu dari Ethiopia, membawa emas kepada Salomo 120 talenta emas. 120 talenta emas, Bapak Ibu harus tahu, itu adalah 4 ton, 4.000 kilogram, yang dibawa berjalan selama 5 bulan, melewati padang gurun, melewati banyak tantangan dan penyamun di padang gurun, untuk melihat hikmat yang Tuhan taruh kepada Salomo. Berarti negeri ini adalah negeri kaya raya. Firman Allah berkata, Tuhan berkata gini, aku akan memberikan Ethiopia ganti engkau. Kalau Tuhan punya pilihan harta diamond dengan Anda, maka Tuhan akan pilih Anda. Amin, seperti nggak yakin. Haleluya. Amin. Itu berarti gini, Anda perlu berdiri di depan cermin dan Anda berkata begini, aku bangga memiliki Yesus. Anda perlu berdiri di depan cermin dan Anda berkata begini, sekalipun masalah banyak, persoalan banyak, sekalipun tantangan banyak, tapi Yesus telah membeliku dengan harga yang lunas dibayar. Katakan haleluya. Kalau gereja punya prinsip seperti ini, maka Anda pemenang. Kita nggak cuma nyanyikan lagu seperti tadi bahwa kita adalah pemenang, tapi hidup kita tidak seperti orang yang menang. Waktu masalah datang langsung muka kita berubah. Shalom. Ada apa? Dari mana? Dari tadi. Itu bukan orang bersukacita. Sukacita yang sejati itu tidak terpengaruhi oleh keadaan. Sukacita yang sejati tidak terpengaruhi oleh situasi. Doa belum dijawab ataukah sudah dijawab, itu tidak mempengaruhi sukacita yang Tuhan taruh dalam saudara, karena Anda berharga di hadapan Tuhan. Darah Yesus telah membeli saudara. Hari ini hari kemenangan, harusnya Anda dan saya bersukacita di hadapan Tuhan. Hal yang pertama Bapak Ibu perhatikan, makna yang pertama dari kematian Kristus, bahwa Yesus Kristus mati supaya kita dapat dibebaskan dari segala kejahatan kita. Yesus Kristus mati supaya kita dapat dibebaskan dari segala kejahatan kita. Perhatikan Titus pasal 11
Titus pasal 2 maksud saya ayat 14a. Coba kita lihat ayat 14a. Yang telah menyerahkan dirinya, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala apa? Kejahatan. Jadi makna dari kematian Kristus yang pertama adalah Yesus Kristus mati supaya kita dapat dibebaskan dari segala kejahatan. Apa itu kejahatan? Kejahatan adalah cara hidup yang bertentangan dengan hukum Allah. Kata kejahatan kemudian kita dapat kata dosa, D-O-S-A. Tahu saudara, kata dosa dari bahasa asli yaitu bahasa Ibrani berkata hamartia. Katakan hamartia. Dengar jelas, hamartia. Apa arti hamartia? Hamartia itu artinya melenceng dari sasaran. Jadi Tuhan sudah punya rule kepada saudara. Tuhan sudah punya gelanggang dalam hidup untuk saudara. Tuhan sudah taruh panggung untuk saudara lewati. Tapi pada waktu Anda menjalaninya, Anda tergoda dengan kanan, tergoda dengan kiri. Anda lihat yang ini lebih bagus. Kok ini padang gurun, kok ini batu-batu kerikil, kok ini jalannya menurun, kok ini gunung tinggi, sedangkan di sini jalan lebar. Alkitab berkata begini, jalan lebar menuju kepada maut, banyak orang melaluinya. Jalan sempit, sedikit orang yang melaluinya, dan tidak banyak yang selamat. Saya berdoa gereja, ada begitu banyak tawaran hari-hari ini. Dunia sedang masuk dalam sebuah krisis besar, yaitu krisis mementingkan diri sendiri. Orang udah gak mikir orang, kehilangan etika. Saya percaya gereja ada di muka bumi ini untuk meluruskan ini. Kok gak ada yang amin? Firman Tuhan ada untuk meluruskan ini. Kenapa? Kalau kita lihat di luar, kita lihat berita di luar, maka dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Anda dan saya menjadi garam. Salah satu fungsi garam adalah menahan pembusukan. Jadi kalau ada orang sakit hati, ada orang marah, Anda perlu datang dengan hati yang tenang dan berkata, tenang, ada Tuhan. Kalau dia frustrasi, katakan gini, mau gak saya bawa kamu ke penciptamu karena kamu lagi error. Kalau dia dibawa, manusia dibawa ke bengkel Honda, saya percaya jadi aneh. Karena memang itu bukan tempat Anda diciptakan. Waktu Anda rusak, Anda stres, maka Anda perlu dibawa ke bengkel ilahi. Montirnya bernama Tuhan Yesus Kristus. Waktu datang dan dia cuma bersiul, langsung sembuh. Haleluya. Waktu Anda datang dan waktu ada sentuhan kecil melalui firman-Nya, maka Anda dipulihkan. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, melebihi kekayaan, melalui semua yang ditawarkan kepada saudara. Itulah damai sejahtera dari Yesus Kristus. Ternyata hamartia itu artinya melenceng dari sasaran. Saya kasih contoh ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang suka memanah? Panahan. Atau Bapak Ibu yang suka nembak. Ada bapak kita, bapak tentara di sini. Contoh nembak itu gini, yang dibilang ke center point asnya itu kalau ada titik hitam. Ada titik hitam, terus di luarnya ada lingkaran. Titik hitam itu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan waktu Anda shot ke sana, waktu Anda dekati titik 8, itu yang saya sebut hamartia, tidak kena kepada sasaran. Seperti yang Anda lakukan itu bernilai, tapi itu bukan yang Tuhan maksudkan. Tahu saudara bahwa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Tuhan gak pernah kasih kita remah-remah. Tuhan selalu kasih dari yang terbaik yang dia punya. Bahkan dia berikan nyawanya. Dia berkata, akulah roti yang turun dari surga, yang memberi makan banyak orang, yang memberi makan seisi dunia. Tuhan gak kasih kita remah-remah. Kenapa hari ini Bapak Ibu frustrasi dan Bapak Ibu katakan hidupku tidak berguna lagi? Mendingan aku minum Baygon biar bye-bye and go on. Mendingan aku main ayunan di leher supaya tidak saya keluar seperti Rolling Stone. Ini orang yang gak punya iman. Saudara dengar baik-baik bahwa masalah itu membuat kita kuat. Anda mau ototmu seperti Ade Rahim. Anda gak mungkin
yang six-pack, bukan one-pack. Haleluya. Amin. Nah, kalau one-pack jangan lihat kemana-mana, lurus saja ke gembala. Haleluya, supaya jangan ada penghakiman di antara kita. Amin. Itu berarti begini, bahwa kejahatan itu artinya melenceng dari sasaran. Sasaran kita itu adalah 10. Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Coba kita lihat Titus pasal 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan gini, ternyata kejahatan yang harus kita tinggalkan adalah kefasikan. Waktu hari ini kita sedang rayakan Jumat Agung, maka hal pertama yang perlu saudara dan saya tinggalkan adalah kefasikan. Katakan fasik. Kefasikan. Mazmur 5 ayat yang keempat. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Multimedia dengan cepat. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan pada waktu pagi, bukan, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. 6 kelihatan. Ya, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Tuhan tidak pernah berkenan kepada kefasikan. Saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia, kamus KBBI. Kefasikan atau fasik itu artinya begini, tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Lalu dia ada kasih dalam kurung, artinya begini, berarti orang itu buruk kelakuannya, orang itu jahat, orang itu berdosa besar. Wow. Ini kamus besar bahasa Indonesia mengartikan. Saya lihat terjemahan yang kedua berkata begini, fasik itu artinya gini, orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan dosa besar. Itu berarti saya terjemahkan bebas begini, orang fasik itu bukan orang yang tidak masuk ke gereja. Orang fasik itu bukan orang yang tidak baca firman Allah. Orang fasik itu bukan karena dia tidak tahu doa Bapa kami, tapi orang fasik itu adalah orang yang beribadah tapi memungkiri kekuatan ibadahnya, tidak melakukan perintah Tuhan. Itu berarti saya definisi begini, bahwa kebenaran kita tidak ditentukan oleh rajin pergi ke gereja. Kebenaran kita tidak ditentukan oleh banyaknya baca Alkitab, tapi kebenaran kita ditentukan oleh bagaimana kita melakukan kebenaran. Hari ini katakanlah kita dengar firman, mengampuni. Anda lagi marah dengan seseorang. Waktu Anda dengarkan pengajaran pengampunan, maukah saudara mengampuni? Waktu Anda mengampuni, maka Anda jadi orang benar. Tapi pada waktu Anda tidak mengampuni, maka Anda sedang melakukan dosa besar. Itulah kefasikan. Sepi, diam, tidak ada amin. Saudara siap-siap, ini baru poin pertama. Siap-siap yang rambutnya lurus jadi keriting, dan keriting jadi keribu. Coba pegang rambut dulu. Siap-siap rambutku gak perlu ke salon, digulung dengan firman Tuhan. Haleluya. Yang harus Anda tinggalkan adalah kefasikan. Katakan, saya harus meninggalkan kefasikan. Hal yang kedua yang perlu Anda tinggalkan, menurut tadi dalam Titus pasal yang kedua ayat 12, adalah Anda harus tinggalkan keinginan duniawi. Saudara lihat, bukan cuma kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saya pernah ajarkan Bapak Ibu begini, kata dan dalam seluruh Alkitab dipakai arti kata yang sama, yaitu kata Yunani, yaitu kahi, K-A-H-E. Kahi itu diterjemahkan ke Indonesia, yaitu sekaligus. Jadi kalau baca itu begini, kamu harus meninggalkan kefasikan sekaligus keinginan-keinginan duniawi. Jadi untuk dosa Tuhan gak mau kita tunggu, Tuhan mau kita selesaikan segera. Kenapa? Karena itu berbahaya, Anda terkontaminasi. Amen. Luar biasanya lagi, Anda gak tahu kapan Anda mati. Apakah Anda mati dalam kebenaran atau mati dalam dosa? Anda gak tahu, karena hasil akhir yang menentukan. Pada waktu Anda pelihara dosa, pada waktu Anda
tinggal dalam dosa, maka itu berbahaya. Makanya orang yang taat itu artinya yang mendengar langsung melakukan. Orang yang taat itu artinya mendengar langsung dia perbaiki hidupnya sesuai dengan firman Allah. Haleluya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Coba kita lihat 1 Yohanes 2, 16, 17. 1 Yohanes 2, 16, 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, bisa sebutkan apa yang ada dalam dunia? Pemerintahan, ekonomi, keamanan, apalagi keluarga, politik, semuanya ada dalam dunia. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari. Lalu ayat 17 berkata, dan dunia ini, katakan dunia ini, sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan alam semesta ini, bumi kita tidak disebut dunia, tapi disebut bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan kata dunia itu disebutkan? Ketika kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya waktu nanti Yerusalem baru turun dari surga, Tuhan katakan itu adalah dunia yang baru, tidak. Tapi Tuhan katakan bumi yang baru. Ternyata dunia yang ada dan saya tinggalin sudah terkontaminasi oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Orang gak pernah puas dengan diri sendiri. Tuh, Anda punya uang 1 juta, kepingin 10 juta. Punya 10 juta, kepingin 100 juta. Punya 100 juta, kepingin lagi. Punya lagi, kepingin lagi. Ya saya membayangkan, hati kita manusia ini diisi apapun selalu ada tempat yang kosong. Anda isi seluruh dunia, Anda isi emas bergunung-gunung, Anda isi rumah 10, selalu ada tempat yang kosong. Hatimu akan dipuaskan kalau Anda isi Yesus di dalamnya. Hatimu akan dipuaskan kalau Anda biarkan firman Tuhan tinggal di dalamnya. Katakan haleluya. Amin. Kalau begitu Pak, kita berarti tinggal aja di bawah pohon Pak Pendeta. Bukan, maksud saya bukan seperti itu. Maksud saya Alkitab mengajarkan kita doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukup. Artinya Tuhan berkata begini, bahwa kita harus bersyukur dan puas diri, puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Anda dan saya kerja rajin, Amsal berkata, di rumah orang benar, di rumah orang rajin banyak harta benda. Itu pasti tidak dipungkiri. Tapi kalau orang malas, jangan dikasih makan. Tuhan ajar sampai seperti itu. Keinginan dunia itu berbahaya. Saya sebut ini 3 roh jahat. 3 roh jahat ini yang menggoda Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus dicobai, Matius pasal 4, setelah dibaptis Matius pasal 3, maka dia dibawa ke padang gurun. Dan Alkitab katakan begini, maka dia digoda oleh keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Firman Allah berkata 40 hari dia lapar. Dan setan datang dan setan berkata begini, ubah batu ini menjadi roti. Yesus berkata begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Diuji keinginan daging. Setan berkata begini, kamu sembah aku 1 kali saja, aku berikan seluruh kerajaan dunia ini kepada engkau. Tuhan, dan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti. Saudara tahu setan kalau tahu Anda buat dosa 1 kali saja. Sebab setan tahu kalau Anda buat dosa 1 kali, Anda akan lakukan berulang-ulang kali. Saya konselor lama, saudara, dan konseling ribuan orang. Dan kalau tanya kamu buat dosa, Pak Pendeta, 1 kali saya Pak Pendeta, di belakangnya ribuan, ngakunya 1 kali. Kalau anak tangkap pencuri, ketangkap basah, maka dia cuma bilang, kamu berapa kali mencuri? 1 kali Pak Polisi, di belakang itu ribuan. Setan katakan kepada Yesus ini, sembah aku 1 kali saja, sebab dia tahu kalau Yesus sembah dia 1 kali, maka selanjutnya Yesus akan tetap sembah setan. Yesus berkata, no, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu, dan kepada Dia sajalah
harus berbakti. Haleluya. Tawaran dunia datang, seluruh kerajaan akan diberikan. Yesus katakan, no, aku punya hati Bapa. Aku sudah tawar hati Bapa. Dan kalau aku miliki hati Bapa, aku punya segala kerajaan yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di atas bumi, segala isinya. Itu milik kepunyaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga pada waktu Anda beri persembahan, jangan saudara pikir saudara sokol Tuhan. Tidak. Tuhan gak butuh uang kita. Yang butuh uang saudara itu gembala yang khotbah ini. Loh iya dong. Saya berani ngomong ini kepada saudara karena saya sangat terbuka dengan keuangan. Ngurus keuangan dengan sangat terbuka. Yang butuh uang itu kan gembala ini, yang ngatur untuk misi, yang ngatur untuk macam-macam, memberi makan jemaat, undang pembicara datang. Kita ngatur keuangan dengan baik untuk itu. Tuhan gak butuh rupiahmu, Tuhan gak butuh dolarmu, karena di sorga gak ada dolar, gak ada rupiah. Lagi dia punya langit dan bumi, saudara. Amin. Haleluya. Keinginan mata berbahaya bagi saudara, keinginan daging, apalagi keangkuhan hidup. Setan berkata begini, setan cuplik firman Allah dalam kitab Mazmur. Kamu ada tertulis, kamu berlompat dari hubungan bait Allah, karena ada tertulis malaikat akan menantang kakimu sehingga tidak terlanjut kepada batu. Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Ini 3 roh jahat dan dia undur. Dia undur sekarang dihadapi saudara, pengikut-pengikut Kristus. Anda sekarang dicobai oleh 3 roh jahat ini. Anda menang, Anda cuma lawan dengan firman Allah. Amen. Anda gak boleh lawan dengan kekuatanmu sendiri. Amen. Hal yang berikut yang saudara dan saya harus tinggalkan adalah tidak taat. Katakan tidak taat. Katakan tidak taat. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal pertama ayat 19. Yesaya pasal pertama 19:20. Jika kamu menurut sekaligus mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara perhatikan ayat 19 dan 20 dari Yesaya pasal pertama ini berbicara tentang ketidaktaatan dari Israel. Bapak Ibu ingat Ulangan 28, berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Ternyata hidup ini adalah pilihan. Pertama, hidup pilihan. Yang kedua, Tuhan tentukan berkat itu ditentukan oleh ketaatan saudara. Filipi pasal yang kedua menjelaskan dengan sangat gamblang kepada kita bahwa Yesus datang dan mendemonstrasikan 2 hal. Pertama, dia mendemonstrasikan kasih, dan yang kedua, dia mendemonstrasikan ketaatan kepada Bapaknya. Amin. Kata ketaatan dipakai kata hupotasso. Hupotasso itu dari bahasa Yunani, yang artinya ditunduk, taat sepenuhnya, mengikuti sesuai, tidak mengurangi, tidak menambahkan. Itu namanya taat. Amin. Dan saya percaya bahwa prinsip firman Allah itu adalah prinsip perintah, prinsip komando, di mana saudara dan saya melakukannya. Pada waktu Anda melakukannya, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Dengan jelas Alkitab menjelaskan kepada kita, jika kamu menurut dan mau mendengar. Kata penurut di sini adalah mimetos. Katakan mimetos. Mimetos itu bahasa Yunani. Kemudian kita dapat kata mimik, peniru. Amin. Atau penurut. Yesus berkata, apa yang aku lihat dari Bapa, itu yang aku lakukan. Apa yang Bapa katakan, itu yang aku katakan. Jadi Yesus kita yang kita sembah adalah Yesus yang penurut. Berarti orang yang mengikuti Yesus juga harus orang penurut. Kalau Anda menurut, maka Anda akan diberkati. Memakan hasil baik dari negeri ini, memakan hasil baik di negeri Makassar, Sulawesi, dan Indonesia ini. Tapi kalau ayat yang ke-20 berkata begini, tetapi, kata tetapi itu selalu meniadakan ayat sebelumnya. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak sekaligus memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Wow. Pedang ini bicara tentang sampar. Pedang ini bicara tentang peperangan bisa. Pedang bisa bicara tentang masalah. Pedang bisa bicara tentang persoalan. Pedang
menerus sampai kita hancur. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau Tuhan yang berfirman, maka Dia pasti melakukannya. Pilihan ada pada kita. Haleluya. Hal yang kedua, kita cepat hal yang kedua. Yesus Kristus mati bagi kita supaya kita menguduskan bagi dirinya suatu umat. Mari kita lihat ayat 14 bagian B. Ayat 14 bagian B. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Amin. Kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Wow. Ternyata kematian Yesus tujuannya adalah untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat yang rajin berbuat baik. Saudara, kata umat dari bahasa Yunani dipakai kata periosios. Ngomong dengan saya. Periosios. Lagi periosios. Dengan kencang, periosios. Periosios itu artinya satu-satunya. Yang kedua artinya periosios itu artinya gini, sangat menarik. Dan arti dari ketiga periosios adalah harta kesayangan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke gereja, lalu pendeta berkata, umat Tuhan, maka Anda itu satu-satunya miliknya. Waktu hamba Tuhan berkata begini, Anda umat Tuhan, maka Anda itu adalah sangat menarik bagi Tuhan. Waktu hamba Tuhan berkata, umat Tuhan, maka Anda itu harta kesayangan. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa banyak yang punya harta kesayangan dia? Gak usah malu, saya gak minta untuk persembahan. Angkat tangan saja. Jadi ilustrasi. Kalau angkat tangan banyak tapi gak mau angkat tangan. Ya, kalau Anda punya harta kesayangan, Anda punya batu-batu permata, Anda umumkan gak semua orang Anda simpan di mana? Anda bilang ke teman, aku lagi simpan di sini loh. Kalau kamu mau lihat-lihat kapan-kapan, silakan, mau sentuh juga boleh. Jangan malu-malu untuk ambil ya. Nggak ada tuh, nggak ada. Nggak ada. Kalau Anda punya harta kesayangan, Anda simpan, itu menjadi menarik sendiri bagi Anda. Satu waktu Anda masuk ke kamar, kunci pintu, lalu Anda pergi ke tempat menyimpannya, dan Anda bawa kedua, Anda putar, lalu Anda mulai dibersihin. Ya, dibersihin. Kalau seperti handphone, ya, pokoknya harus berkilau. Kemudian Anda simpan, Anda lihat kiri kanan, nggak ada orang lihat, Anda simpan dengan baik. Keluarkannya cuma waktu-waktu tertentu, dipamar cuma di acara-acara tertentu, tidak dipamar di setiap waktu. Tahukah saudara, ada kalanya Tuhan simpan kita untuk musimnya Dia. Kita kan pernah belajar Mazmur 27 ayat yang kelima. Amin. Bahwa Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menyembunyikan kita. Yang ketiga baru diangkat. Amin. Dikatakan Dia melindungi, Dia menyembunyikan, kemudian Dia mengangkat. Wow. Kenapa Anda itu satu-satunya? Anda itu sangat menarik. Anda itu milik kepunyaan dan kesayangan. Anda itu harta kesayangan. Bangga nggak? Berarti gereja, berarti begini. Gereja itu hartanya itu bukan gedungnya. Gereja itu hartanya bukan alat-alat musik yang canggih. Gereja itu harta sesungguhnya adalah Anda dan saya. Harta dalam gereja itu adalah jiwa-jiwa. Jadi pada waktu Anda bawa jiwa kepada Tuhan, Anda itu harta berharga. Anda sedang bawa harta berharga yang dikotori oleh dunia, dibawa dan dibersihkan di dalam hadirat Allah. Kalau kita tahu ada harta berharga, masa nggak cari? Harta berharga itu jiwa-jiwa. Yesus datang itu cari saudara, apa dia nggak punya kerjaan di sana? Dia ngatur langit dan bumi dan Bima Sakti. Bapak Ibu tahu bahwa Bima Sakti yang kita tinggal ini namanya itu adalah galaksi Bima Sakti. Di luar sana ada triliun daripada galaksi-galaksi, di mana ada mataharinya sampai 10. Matahari satu aja gosong. Bagaimana matahari 10 hangus kita, jadi arang, jadi debu. Tapi hari ini kalau saudara dan saya ada harta kesayangannya Tuhan. Anda milik kepunyaannya Tuhan. Ternyata umat itu adalah kelompok orang yang memiliki ciri dan pola hidup.
ciri dan pola hidup. Kalau Bapak Ibu mau lihat bahwa bagaimana umat Allah bersikap, maka lihat ciri dan pola hidup yang saya beritahukan kepada saudara. Ayat 12 bagian B dari Titus pasal yang kedua. Kita lihat saudara. Pagi hari ini belajar ya saudara, ya belajar ya. Hari ini saya ngajar, saudara ikut apa yang disampaikan ini. Ya. Dikatakan begini, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ternyata umat adalah kelompok orang yang memiliki ciri dan pola hidup. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Jadi salah satu ciri atau pola hidup dari umat Allah yang pertama itu adalah hidupnya bijaksana. Amin. Bijaksana ini kategori di mana Pak Gembala? Pak Pendeta kategorinya gimana? Apakah kalau saya punya ilmu banyak saya disebut bijaksana? Itu bukan ukuran Tuhan. Ukuran Tuhan bijaksana itu adalah Matius pasal 7, 24 sampai 27. Jika kamu mendengar firman dan kamu melakukannya, kamu bijaksana. Jika kamu mendengar firman dan kamu tidak melakukannya, kamu orang bodoh. Haleluya. Karena setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana, bukan bijaksini. Bijaksana. Katakan bijaksana. Dari Tuhan. Haleluya. Itu pola yang pertama. Ternyata pola dari umat Allah atau ciri dari umat Allah itu bijaksana, pelaku firman. Saya percaya ini, kalau Bapak Ibu pelaku firman, Anda akan dicari oleh semua orang. Bapak Ibu perhatikan yang kemarin kita bahas, Daniel ada di 4 generasi raja. Kenapa? Karena dia punya firman. Raja boleh berganti, Raja Nebukadnezar berganti, Belsasar ganti, Raja Darius ganti, Raja Kores ganti. Itu raja-raja besar, raja-raja Babel dan Media Persia, raja-raja Iran dan Iran sekarang ini, Irak dan Iran. Daniel ada di sana. Jadi dia raja sesungguhnya, dia real kingmaker, dia adalah sesungguhnya raja. Kenapa? Karena firman. Yusuf ada di bangsa yang kafir, yaitu bangsa Mesir. Dan dia punya firman Allah. Dia berdiri di hadapan raja-raja. Firman berkata gini, tidak seorang pun yang bergerak di negeri ini, Yusuf, tanpa sepengetahuan, karena punya firman Allah. Daud, dia dapat perkenanan Tuhan. Haleluya. Dia seorang perwira. Dia seorang pejuang Israel yang terkenal. Bahkan dikatakan dia seorang jenderal pada masa Saul bintang 4. Haleluya. Melakukan perangnya Tuhan, melakukan firman Allah. Saudara, orang model seperti ini pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda dapat perkenanan Tuhan, selalu ada kesempatan kedua. Katakan amin. Itu hidup bijaksana. Kemudian dikatakan adil. Adil itu jangan pilih kasih. Oh, kalau baik dengan saya, maka saya baik dengan dia. Kalau dia jahat dengan saya, maka saya jahat dengan dia. Itu bukan orang Kristen. Tuhan katakan dalam 1 Petrus 3:9, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Halo. Amin. Kalahkan kejahatan dengan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Oh, haleluya. Bukan cuma itu, beribadah. Katakan beribadah. Pola hidup dari umat yang bijaksana itu adalah beribadah. Bapak Ibu tahu, ibadah bukan 2 jam ini cuma untuk melatih kita. Bahkan mimbar ini untuk cuma memberikan alat peraga, untuk kita pulang di rumah dan kita mempraktekannya di rumah. Kita pulang dan kita praktekkan di tempat bisnis. Kita pulang dan kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat. Kita pulang dan kita praktekkan di dunia marketplace-nya kita. Tapi 2 jam ini menjadi tempat untuk Anda terima alat peraga, untuk Anda praktekkan di rumah. Amen. Karena waktu Anda ngurus istri, ngurus suami, itu pun ibadah. Waktu Anda bekerja dengan baik, itu pun ibadah. Kolose 3:23, kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apalagi menjunjung nama Tuhan. Amin. Menjunjung nama Tuhan. Kemudian rendah hati, itu ciri. Kemudian apalagi berdoa serta mencari Tuhan. Wow. Ternyata umat itu punya beberapa pola. 2, 4, 6, 7. Saya punya 7 ciri dan 7 pola dari umat Allah, yaitu hidup bijaksana, adil, beribadah, menjunjung nama Tuhan, rendah hati, berdoa serta mencari Tuhan. Haleluya.
2 Tawari 7:14. 2 Tawari 7:14. Dan umat yang atasnya, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Siapa saudara dikatakan umatku? Katakan umatku. Katakan umatku. Yang atasnya namaku disebut. Ternyata waktu Anda jadi umat Tuhan, nama Tuhan disebutkan di situ. Dikatakan merendahkan diri, ini cirinya, ini polanya, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku di sini adalah Tuhan, akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ternyata sebuah negeri, sebuah bangsa akan dipulihkan, ditentukan oleh umat Allah. Amin. Aminnya kok pelan. Amin. Berarti kalau Anda hidup sungguh-sungguh, Anda taat kepada Tuhan, taat kepada aturan pemerintah, melakukan seperti apa yang Tuhan mau, maka Anda sama dengan taat kepada Tuhan. Firman Allah berkata, waktu doa kita naikkan, Tuhan akan memulihkan negeri ini. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan memulihkan kota ini. Tuhan akan memulihkan kota-kota. Ternyata Anda dan saya menjadi senternya Tuhan. Amin. Itu berarti Anda dan saya tidak boleh hidup sembarangan. Amin. Beban ini ada di pundak umat Allah. Umat Allah itu bisa siapa saja yang percaya kepada Yesus. Kita boleh ada di dunia marketplace, kita boleh ada dalam dunia pelayanan, kita boleh ada di baik bidang kita masing-masing. Tapi tampilkan diri kita seperti umat kesayangan, satu-satunya milik kepunyaan Tuhan yang menarik. Sehingga waktu engkau hadir, orang mencari saudara. Kalau engkau gak ada, dirindu-rindukan. Kata amin. Kasih tahu kira-kira, kamu itu yang harus jadi umat Allah. Ayo colek kira-kira, kamu yang harus jadi umat Allah. Ternyata Yesus mati untuk itu. Amin. Yesus mati. Dan yang ketiga, yang terakhir, umat Allah kalau dengar terakhir, haleluya 12 kali. Yesus Kristus mati untuk kita, supaya Ia menghasilkan suatu umat yang rajin berbuat baik. Wow. Hari ini orang Kristen tidak rajin berbuat baik, mulai kurang berbuat baik. Ayat 14 bagian C dari Titus 2:14C dikatakan begini, yang rajin berbuat baik. Taruh tangan kanan di dada dulu sama-sama. Saya umat Allah, saya harus rajin berbuat baik. Katakan sekali lagi dengan kita, saya umat Allah, saya harus rajin berbuat baik. Ia tidak saja mati supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita yang telah diselamatkan rajin berbuat baik, yaitu menjadi garam dan terang bagi dunia. Kita harus berbuat baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Anda umat Tuhan? Anda menyembah Tuhan? Anda anak Tuhan? Maka Anda harus punya DNA Bapamu. Salah satu DNA Bapa kita di sorga namanya Yesus adalah berbuat baik. Setelah keringanan, rasain dulu. Kamu selama ini tidak berbuat baik. Makanya Anda perlu dengar firman Tuhan ini, bahwa ternyata berbuat baik itu adalah salah satu ciri dari Tuhan kita. Mazmur 145 ayat 9. Dengan cepat multimedia bantu saya. Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Berapa banyak Anda yang dijanjikan Tuhan? Atau Anda lahir dari batu? Atau Anda lahir dari pohon pisang? Enggak. Atau Anda keluar dari tengah hutan? No. Anda dijadikan menurut Mazmur 139 ayat 1-15. Dari dalam kandungan Tuhan menenun saudara. Hari-hari yang akan dibentuk masa depanmu. Engkau akan jadi apa? Engkau akan pergi kemana? Tinggal di mana? Engkau akan seperti apa? Sudah dicatat dalam kitab-kitabnya. Haleluya. Tuhan
kasihnya itu kepada semua orang. Termasuk dia baik kepada semua orang. Tapi berkatnya selalu bersyarat. Ingat itu baik-baik. Dia turunkan hujan, berikan matahari kepada orang yang maki-maki dia. Dia berikan hujan dan matahari kepada orang jahat. Saudara pernah lihat adakah matahari keluar cuma untuk orang benar saja? Lalu untuk orang jahat tidak dikasih matahari, gelap gulita berkat sekali. Malaikat katakan, rasain, terlalu jahat. Sedangkan Anda jalan matahari cuma terangi Anda, begitu? Saya nggak pernah lihat. Itu hidup di dunia yang aneh. Tuhan baik kepada semua orang. Waktu saya coba cari kata all people di situ, saya pikir Tuhan pilih. Saya pikir Tuhan itu sengaja pilih hanya orang-orang yang percaya Dia. Ternyata enggak. Semua yang dijadikannya, semua hampir 7 miliar penduduk dunia 2017 ini akan 7 miliar, saudara. Akan masuk ke dalam 4 miliar lebih. Saya beritahukan kepada saudara bahwa saudara dan saya sedang ada di sebuah dunia yang orang tidak lagi berbuat baik. Mengerikan ya saudara. Alkitab berkata bahwa kejahatan akan semakin tambah. Jadi kita perlu berdoa kepada bapak-bapak kita, para petugas keamanan kita, bahwa mereka akan sangat sibuk hari-hari ini untuk menggenapi firman Allah, bahwa dunia akan semakin jahat. Bagian Anda dan saya berdoa bagi mereka supaya diberikan hikmat dan kekuatan. Karena itu ada doa puasa setiap bulan. 10 hari awal Anda ambil. Kita sudah puasa 140 hari berdoa bagi kota dan bangsa. Saya harap Bapak Ibu ambil bagian. Bapak Ibu kan gak disuruh berdiri di panas, berjaga 24 hour untuk jaga kota, kan enggak itu kan. Kita cuma disuruh berdoa 2 jam. Kenapa kita gak ambil bagian sebagai umat pilihannya? Pasti aminnya sedikit ini. Karena yang doa puasa juga sedikit. Saya gak mau lihat kalau ngomong ini, tutup mata saya sambil ngintip. Kita harus berbuat baik karena Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi kemanapun Dia pergi selalu berbuat baik. Lukas pasal 4 ayat 18-19. Dengan cepat ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemanapun dia pergi, Alkitab katakan ini dia berbuat baik. Terjadi kelepasan, pemulihan, orang-orang miskin ditolong, orang-orang miskin mendapatkan jalan keluar, orang-orang miskin diangkat. Dia berkata, aku mati supaya yang miskin berkata, aku kaya. Aku mati supaya yang lemah, yang terikat, yang sakit penyakit berkata, supaya aku kuat. Dia dicambuk supaya oleh bilur-bilurnya Anda disembuhkan. Amin. Itu baiknya Tuhan Yesus bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus dalam pelayanan di bumi kemanapun Dia pergi selalu berbuat baik. Jemaat Tuhan di kota Efesus dianjurkan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 20. Jemaat Tuhan umat Allah di Efesus dianjurkan untuk berbuat baik. 1 ayat lagi selesai. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Katakan, saya ini buatan Allah. Diciptakan di mana? Diciptakan di bengkelnya Tuhan Yesus. Untuk apa tujuannya? Diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, siapa yang mau? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di mana? Di dalam perbuatan baik itu. Jadi apa itu kekristenan? Berbuat baik. Orang maki-maki, saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk gereja membalas, umat Allah membalas. No. Amin. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saudara untuk hidup sesuai dengan hukum. Nanti bisa pakai jalur hukum, boleh. Itu bukan melawan, tapi dalam koridor hukum karena Tuhan pakai pemerintah sebagai hamba Tuhan untuk menyandang benar, untuk membalaskan kejahatan kepada orang-orang durhaka, memberikan penghormatan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Haleluya.
Dan firman Allah berkata dengan sangat jelas di sini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan Yesus mau supaya kita hidup berbuat baik. Amin. Tuhan mau supaya kita hidup berbuat baik. Kalau di jemaat di Efesus dianjurkan berbuat baik. Matius pasal 5:16 ayat yang terakhir. Jangan percaya kalau gembala bilang ayat terakhir. Pasti ayat-ayat ada paling terakhir. Tapi untuk hal ini Anda percayalah terakhir. Baca dengan keras. 3:21. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana Anda mau bawa terang? Apakah Anda perlu jalan dengan lampu 100 watt? Itu bukan maksud Alkitab. Bagaimana orang bisa lihat terang Tuhan pada saudara? Orang lihat dari perbuatan baikmu. Ada masalah tapi tetap tersenyum. Sakit tapi masih pergi mau doakan orang. Contoh, Anda punya problem dalam hal pekerjaan, tapi Anda mau nolong orang-orang yang punya problem yang sama. Mungkin Anda problemnya lebih berat dari Anda. Waktu Anda lakukan itu, Anda sedang bawa terang di tengah-tengah kegelapan. Waktu Anda lihat orang sedang butuh pertolongan, Anda datang sebagai terang di sini. So, terang sekecil apapun kalau itu dalam kegelapan sangat amat berguna sekali. Amin. Anda di dunia ini adalah kegelapan, dan Tuhan taruh kita untuk dua hal. Pertama jadi terang, kedua jadi terang. Amin. Berat badan saya turunnya kurang lebih mungkin 10 sampai 12 kilo. Berat badan saya yang dari tadinya hampir 80 kilo, sekarang saya bisa pakai sekarang size S. Kalau L sudah kedodoran. Berat badan saya sekarang 69 kilo. Berarti saya garam 69 kilo. Menurut Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Baru 69 kilo itu bisa menggarami dunia. Dan untuk mengasinkan daging 69 kilo tidak mungkin dipakai garam 69 kilo. Kalau Anda coba-coba memakainya, maka yang makannya langsung darting. You know darting. Darting, saya bayangkan kakinya bengkak, bibirnya bengkak, hidungnya naik seperti Pinocchio, matanya langsung bengkak, telinga bengkak, rambut ikut bengkak. Ya, itu bukan maksudnya. Tapi garam itu sedikit saja, ditaruh dalam wajan yang sudah dipanaskan, maka semua adonan yang masuk ke sana langsung digarami. Bentuknya putih. Ada yang belum pernah lihat garam? Mari foto dengan saya di depan. Garam itu bentuknya putih seperti kristal, ditaruh dalam air yang sudah dipanaskan, maka dia larut. Waktu orang makan sop kondro, enak, tenang, telan air ludah kan. Orang tahu langsung di dalamnya ada garam. Dia nggak kelihatan bentuknya, tapi kehadirannya kerasa. Bawa rasa itu mempengaruhi. Kehadiran saudara harusnya mempengaruhi. Dengan cepat ada 3 jenis orang. Yang pertama saya sebut dengan seromen. Manusia. Kalau ada nggak bawa pengaruh apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Manusia nol. Manusia yang kedua adalah kalau ada bikin masalah. Kalau nggak ada masalah. Troublemaker. Jangan lihat kiri kanan, lihat ke gembala. Manusia yang ketiga kalau ada bawa pengaruh kepada semua orang. Kalau nggak ada dirindu-rindukan. History maker. Anda tipikal yang mana? Yesus mati bagi dosa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.